Tatkala kafilah dagang itu kembali dari negeri Syam dan debu-debu perjalanan belum benar-benar luruh dari pakaian mereka, kabar tentang keberhasilan luar biasa pun segera sampai ke telinga wanita agung itu, Khadijah binti Khuwailid, perempuan suci nan mulia, saudagar terhormat dari kabilah Quraisy. Ia mendengar langsung dari pembantunya yang setia, Maisarah, tentang kejujuran luar biasa dan akhlak luhur pemuda yang memimpin perniagaan itu, Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya cerdas dalam berdagang, tetapi menjunjung tinggi amanah melebihi nilai dinar dan dirham. Maisarah pun mengisahkan dengan mata yang berbinar dan suara yang bergetar peristiwa-peristiwa menakjubkan yang ia saksikan sepanjang perjalanan jauh itu. Ia berkata bahwa tidak sekalipun terik matahari menyentuh langsung tubuh Al-Amin sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah langit sendiri menundukkan awannya, mengikuti langkah-langkah beliau dengan lembut, memberi naungan laksana mahkota cahaya yang menjaga seorang insan pilihan. Ia menceritakan pula bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjunjung kejujuran lebih tinggi daripada tumpukan emas, menolak segala bentuk tipu daya dan keuntungan haram, meski peluang terbentang luas di hadapan. Baginya, keutamaan akhlak lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Dan Maisarah menyaksikan sesuatu yang tak tertulis di kitab dagang manapun. Setiap orang yang menatap wajah beliau sallallahu alaihi wasallam seolah terdiam sejenak dalam keheranan yang khusyuk. Tatapan mereka berubah dari sekedar penasaran menjadi penuh ta'zim, seakan-akan fitrah mereka membisikkan bahwa di hadapan mereka berdiri seorang yang kelak akan mengubah perjalanan sejarah, seorang yang membawa kebenaran sebelum kebenaran itu diwahyukan. Hati Khadijah pun bergetar, bukan oleh pesona harta ataupun rupa, melainkan oleh nur kejujuran dan keteguhan akhlak. Maka ia yang telah lama dikenal sebagai wanita cerdas dan berwibawa, mengirim isyarat halus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat seorang sahabat dekat, menyatakan keinginan untuk menjadikan beliau pendamping dalam kehidupan. Waktu itu, usia Khadijah telah mencapai 40 tahun, usia yang bagi banyak wanita dianggap senja, namun bagi Khadijah adalah puncak kematangan dan kebijaksanaan. Ia bukan wanita biasa, ia adalah permata Quraisy, keturunan orang-orang terhormat, pemilik harta melimpah, dan dikenal sebagai At-Tahirah, yang suci dalam kata dan perilaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambut niat mulia itu dengan ketenangan seorang yang agung, tanpa rasa tamak ataupun gelisah, seakan mengetahui bahwa takdir ilahi tengah membuka salah satu pintu penting dalam risalah hidupnya. Maka pada suatu pagi yang hening, saat Mekkah masih berselimut cahaya fajar, beliau berjalan ditemani para pamannya yang mulia, di antaranya sang pelindung setia Abu Thalib. Langkah mereka menapak jalanan kota suci, melintasi lorong-lorong batu dan bayang-bayang rumah yang masih terlelap. Mekkah pagi itu sunyi, namun langit seakan bersaksi akan sebuah peristiwa besar yang hendak terukir di balik dinding rumah seorang wanita mulia. Tujuan mereka adalah rumah Ammar bin Asad, paman Khadijah, tempat di mana pertemuan kehormatan akan digelar. Di sana, di hadapan para pembesar Quraisy dan kerabat yang berkumpul dengan penuh hormat, lamaran itu pun disampaikan. Tidak dengan suara tinggi, tidak pula dengan harta yang dibanggakan, melainkan dengan adab yang memancarkan wibawa dan tutur kata yang mengandung hikmah. Maka berdirilah Abu Thalib, sang paman yang telah menjadi ayah kedua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan dengan suara lantang yang ditingkahi wibawa kaum bangsawan Arab, ia berkhutbah dengan kata-kata yang kelak dihafal oleh zaman. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan kami dari keturunan Ibrahim, benih Ismail, dari akar Ma'ad, dan dari inti kemuliaan Mudhar. Dijadikannya kami penjaga Baitullah, pengurus tanah sucinya, dan pemimpin di tengah manusia. Adapun keponakanku ini, Muhammad bin Abdullah, maka sungguh tak ada pria di Quraisy yang menandingi dalam kemuliaan, kebijaksanaan, dan budi pekerti. Benar, dia bukan orang yang berharta, tetapi harta itu laksana bayangan yang pudar, pinjaman yang akan kembali, dan perkara yang cepat berlalu. Demi Allah, kelak ia akan memiliki berita besar dan tempat mulia. Kini ia datang kepada kalian, meminang putri kalian, Khadijah binti Khuwailid, dan ia telah menyerahkan mahar sebagaimana layaknya. Dengan penuh khidmat dan rona sukacita yang meresap ke relung jiwa, lamaran itu pun diterima dan pernikahan antara dua insan mulia disepakati dalam suasana yang syarat keberkahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan mahar yang layak bagi wanita agung itu, 12 uqayyah dan setengah dari emas murni, mahar yang bukan hanya bernilai dunia, tetapi syarat makna penghormatan dan keikhlasan. Dan ketahuilah, satu uqayyah setara dengan 40 dirham syar'i. Namun nilai sejatinya jauh melebihi angka, karena ia dibingkai oleh cinta yang suci dan takdir yang luhur. Maka digelarlah jamuan yang sederhana namun penuh berkah, bukan pesta megah yang memamerkan harta, tetapi perjamuan yang dipenuhi senyum tulus, doa-doa yang menyentuh langit, dan hati-hati yang bersyukur, wajah-wajah berseri menyambut kabar itu, seolah Mekkah sendiri turut bergembira, dan langit yang menaungi kota suci itu menjadi saksi bisu atas bersatunya dua jiwa pilihan, yang kelak akan menjadi pondasi bagi rumah tangga termulia dalam sejarah umat manusia. Rumah tempat turunnya wahyu, tempat tumbuhnya keturunan yang disucikan, dan tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan pelipur lara sebelum badai kenabian dimulai. Pernikahan itu bukan sekedar ikatan antara pria dan wanita, tetapi pertemuan agung antara amanah langit dan kesetiaan bumi. Di balik dinding rumah Khadijah, cinta dan takdir bersatu dalam diam. Dan dari sana, sejarah pun mulai menulis bab yang agung. Sebelumnya, Khadijah pernah dipersunting oleh Abu Halah, yang kemudian wafat dan meninggalkan seorang putra bernama Halah. Anak itu kemudian diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian dari rumah tangga suci tersebut, dan tumbuh dalam pelukan kasih dan bimbingan seorang nabi. Maka dari pernikahan itu dimulailah sebuah rumah tangga yang dilandasi oleh iman, kejujuran, dan cinta yang agung. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tidak pula pesta yang membahana, namun keberkahan dan ketenangan menaungi rumah kecil mereka. Khadijah menjadi tempat pertama bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencurahkan keresahan, dan dari rumah itu pula kelak turunlah wahyu pertama yang menggetarkan dunia. Sebuah pernikahan yang tidak berakar pada syahwat fana, bukan pula digerakkan oleh nafsu dunia yang lekas padam, melainkan terpahat dalam kitab takdir sejak zaman azali, dan disulam dengan benang-benang rahmat dari Tuhan langit dan bumi. Ia bukan sekedar ikatan antara dua insan, melainkan perjanjian suci yang diliputi cahaya, ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum bumi dibentangkan dan langit ditinggikan. Pernikahan itu adalah pertemuan dua jiwa pilihan, yang satu membawa risalah langit, yang lain menjadi penenang pertama saat dunia membalik punggungnya. Dan dari ikatan itulah lahir rumah kenabian pertama,
tempat kasih bertaut dengan kenabian, tempat cinta tumbuh di bawah lindungan wahyu, dan tempat sejarah mencatat awal mula cahaya itu menyinari zaman. Sallallahu alaihi wasallam.